Dan pemirsa, kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya mau langsung ke Mas Patria. Tadi sebelum jeda, ini juga ada upaya-upaya yang diusulkan oleh PDIP dan itu disampaikan tadi malam oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk bisa membentuk tim khusus. Ini bahkan terdiri dari ahli hukum, pakar demografi, investigasi forensik. Apakah sudah di follow up terkait dengan usulan ini? Ya, sepengetahuan saya ini lagi dibicarakan. Tapi yang penting di sini itu adalah sesuatu yang masih dalam ranah konstitusi untuk itu. Karena ingat bahwa demokrasi kita itu salah satu elemennya adalah demokrasi Bhinneka Tunggal Ika, bukan demokrasi tunggal kuasa. Nah, konteksnya itu adalah soal kebinekaan, keragaman. Jadi di sini ada perbedaan pendapat, kan seperti itu. Memang demokrasi itu paling sulit adalah menghargai perbedaan pendapat. Nah, kalau kemudian yang berbeda pendapat kemudian diserang dan dipertanyakan, malah dipertanyakan dan segala macam, saya rasa itu tidak sehat. Dan ini urusan bahwa kemudian kalau ada yang bertanya, ya tugas negara harus menjawab dan menjelaskan. Kenapa? Sekali lagi bahwa kita lihat bahwa banyak sekali perangkat dari pemerintahan, termasuk dari mobil kepala pemerintahan Republik Indonesia, dari kaca jendelanya tiba-tiba mengeluarkan sebuah kode. Banyak juga dari acara yang kata laginya sebut Pancasila, terus tiba-tiba jari yang gerak dari kepala pemerintahan itu hanya urusan satu paslon saja. Makanya sekali lagi wajar dong kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan gitu. Makanya Pak Ganjar sendiri kemarin ngomong kan adalah percaya suaranya seperti itu wajar saja. Dan ini yang kemudian akan ditempuh melalui tim yang dibentuk khusus, sekali lagi melalui jalur yang sudah disediakan di undang-undang. Oke, sebenarnya tadi sudah ditanyakan oleh rekan sebelumnya ya, Leonard Samosir sudah bertanya. Kalimat Pak Ganjar itu dimaknainya itu seperti apa? Apakah kalian percaya suara saya segitu gitu ya tadi ya, kata-kata perkataannya ya? Itu dimaknainya bagaimana Mas Patria? Dimaknainya adalah Pak Ganjar sebenarnya juga sedang menyuarakan banyak pertanyaan dari rakyat-rakyat yang lain. Sekali lagi, mulai dari Oktober, kemudian berlanjut berbagai macam keputusan, akhirnya ketua KPU-nya juga dijatuhi hukuman etik, kemudian berbagai macam video, rekaman yang beredar tentang penggerakan, sampai seterusnya, dan juga kemudian itu semua dikompilasi dalam film Dirty Vote yang di YouTube, yang tiba-tiba kalau kita search juga sekarang juga jadi susah, nggak tahu kenapa gitu kan. Mungkin yang bisa menjawab Menkominfo atau mungkin yang bisa menjawab YouTube-nya saya nggak tahu. Tapi itulah kemudian menjadi akumulatif gitu loh. Nah, makanya saya mengatakan, kemarin juga ada yang menanyakan ke saya bilang cukuplah di pemilu ini yang putihnya tuh cukup rambut Pak Ganjar. Jangan kecurangan-kecurangan dan kecurigaan diputihkan. Itu yang harus diperjelas. Nah, kalau itu kan kemarin merespon quick count kan. Yang sekarang ini kalau kita lihat di website KPU itu suara yang masuk kan hampir 40%, sudah 39,5%. Nah, Ganjar Pranowo itu angkanya kurang lebih sama, 19%. Apakah itu juga berlaku dengan kalimat Pak Ganjar itu? Apa kalian percaya dengan suara saya segini? Ini kan nanti tugasnya negara dalam hal ini sesuai undang-undang adalah KPU, Bawaslu, DKPP, adalah untuk menjelaskan bahwa ini memang yang benar. Tugas mereka nih untuk karena dan tugas mereka juga untuk kemudian kalau ada yang bertanya ya harus dijawab. Dan juga nanti di MK yang walaupun tadi rekan juga sudah menyampaikan ada keraguan juga terhadap MK, ya jangan salin rakyat dong kalau bertanya, karena yang mulai keraguan ini siapa? Yang harus menjawab adalah? Ya. Karena umpamanya sekarang gini ya, kita semua tahu lah ini rumus kehidupan lah, sebuah hasil yang baik itu prosesnya baik. Nah kalau prosesnya nggak baik, ya bagaimana hasilnya itu bisa dipertanyakan. Nah itu yang kemudian kalau umpamanya sekarang ada keraguan, ya jangan kok malah rakyat yang bertanya malah ditanya balik, ngapain ragu? Ya enggak dong. Yang mau mulai keraguan siapa kan? Karena prosesnya tadi yang sudah dianggap itu tidak sejalan begitu ya. Saya nanti akan tanya ke Mas Usama, kalau dari 03 sudah ada usulan untuk membentuk tim khusus, bagaimana dengan Timnas Amin? Apakah juga akan mengambil langkah yang sama atau langkah-langkah lain yang mirip? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di live event Indonesia Memilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.